bagaimana warta kerajaan Allah, pelayanan kasih, penyelamatan jiwa tetap bisa kita usahakan dengan cara-cara yang baik, dengan tindakan yang proaktif, dan terus melakukan sesuatu tanpa henti, sehingga kita pun semakin mengenal makna Allah yang hadir di dalam peristiwa kita, sebagaimana Yusuf memaknai peristiwa yang menyakitkan secara manusiawi sebagai cara Allah bertindak. Mari kita mohon semoga seluruh masyarakat berperan aktif mencari dan menemukan strategi yang baik untuk mengatasi wabah pandemi ini dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo, saudara-saudari, Bapak, saudara-saudari, dan juga semua yang ikut serta dalam Ekaristi live streaming pagi ini. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Hari ini hari Kamis Pekan Biasa yang ke-14, kita merayakan Ekaristi, bersyukur atas pertolongan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita dengan segala caranya, agar manusia memperoleh keselamatan darinya. Kita pun juga diutus untuk ikut dalam karya penyelamatan itu, melaksanakan tugas perutusan di tengah-tengah kehidupan nyata dengan berbagai situasi yang kita hadapi. Semangat belas kasih Allah yang ditunjukkan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya memberi inspirasi bagi kita untuk membangun kesetiaan di dalam kasih, kendati menghadapi berbagai macam hal yang menantang dan menyulitkan kita. Dalam Ekaristi pagi ini kita berdoa mohon yang dipanggil Tuhan, semoga Allah memberikan damai abadi di surga, dan keluarga dari mereka yang telah dipanggil Tuhan di karunia penghiburan, kekuatan iman. Kita juga mohon agar segala cara upaya masyarakat dan umat diberkati dalam menanggulangi virus COVID-19, memberikan dampak positif untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa, dan bagi mereka yang ikut dalam pelayanan, baik melayani yang sakit maupun juga yang merawat para jenazah COVID-19, mereka dikuatkan dan dijaga kesehatannya. Mari kita mempersiapkan diri mengawali Ekaristi ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, semoga sabdamu kau jadikan kekuatan di tengah-tengah kami, teguhkanlah kerajaan-Mu pada diri kami, agar sanggup membangkitkan pengharapan dan menambahkan hati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi keselamatan-Mu, Allah mengutus aku ke Mesir. Pembacaan dari kitab Kejadian. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah hamba-Mu ini mengucapkan sepatah kata pada tuanku, dan janganlah bangkit amarah-Mu terhadap hamba-Mu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya pada hamba-hamba ini, masih adakah ayah atau saudaramu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayah sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata pada hamba-hamba-Mu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Lagi tuanku berkata pada hamba-hamba-Mu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian,
kalian tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali pada hamba-Mu, ayah kami, maka kami beritahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami. Kemudian berkatalah hamba-Mu, ayah kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan daku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya pada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf pada mereka, marilah mendekat. Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang yang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah akan karya Tuhan yang baik. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Maka raja menyuruh melepaskan dia, dan para penguasa bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah akan karya Tuhan yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut, ataupun tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bila kalian masuk kota dan desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Bila masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu turun kepadanya. Jika tidak, salammu kembali kepadamu. Dan bila seseorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan kata-katamu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira ini pembicaraan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat itu tentang strategi. Yang pertama, strategi bagaimana mengatasi pemaparan virus COVID yang terus menular dan menjangkiti masyarakat. Tapi juga yang bersifat hiburan adalah bagaimana strategi para pelatih klub sepak bola Piala Eropa mengatur cara mengatasi lawan-lawannya. Strategi dibicarakan di dalam menghadapi situasi nyata. Dan ketika mengatur strategi tentu juga merencanakan apa yang harus dilakukan dan memang harus melakukan sesuatu. Dalam bacaan-bacaan hari ini kita mendengar bagaimana Allah juga mempunyai strategi. Yusuf menangkap strategi Allah di dalam menyelamatkan umat manusia, utamanya keluarga bangsa terpilih. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang telah menjualnya ke Mesir, "Akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir, tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke Mesir, sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Strategi penyelamatan Allah ditangkap oleh Yusuf dalam memaknai peristiwa yang tidak menyenangkan. Yesus juga mengatur strategi bagaimana para murid harus mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Berbagai macam hal harus dilakukan dan dengan cara-cara yang arif, cara-cara yang baik. Dengan demikian situasi yang menyulitkan, kadang juga yang tidak mengenakan perasaan, tidak menyurutkan langkah di dalam mencapai tujuan pewartaan. Inilah yang diberikan kepada kita. Pada masa sekarang ini, kita pun juga diutus untuk mengatur strategi guna melakukan sesuatu yang baik dan tepat dengan bijaksana menghadapi situasi kita dalam rangka mewartakan kerajaan Allah, mewartakan belas kasih Allah. Seringkali situasi yang kita hadapi, terutama yang sulit atau menakutkan atau mencemaskan, membuat kita kehilangan
cara berpikir kehilangan strategi lalu menyerah kalah. Kita diutus untuk terus berpikir secara baik, terutama dalam menghadapi wabah pandemi ini, bagaimana warta kerajaan Allah, pelayanan kasih, penyelamatan jiwa tetap bisa kita usahakan dengan cara-cara yang baik, dengan tindakan yang proaktif, dan terus melakukan sesuatu tanpa henti, sehingga kita pun semakin mengenal makna Allah yang hadir di dalam peristiwa kita, sebagaimana Yusuf memaknai peristiwa yang menyakitkan secara manusiawi sebagai cara Allah bertindak. Mari kita mohon semoga seluruh masyarakat berperan aktif mencari dan menemukan strategi yang baik untuk mengatasi wabah pandemi ini dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kalian telah menerima dengan cuma-cuma, berilah pula dengan cuma-cuma. Santa Perawan Maria Bunda Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik di surga, utuslah kami mewartakan namamu kepada siapapun di sekitar kami. Jadikanlah kami pewarta kebaikan dan kemanusiaan yang selalu berbakti kepadamu dengan memperhatikan seluruh umatmu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, juga semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mewartakan kerajaan Tuhan, kita diutus. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam.